Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Selamat Merdeka ya. Tanggal 17 Agustus hari ini, secara khusus kita merayakan Ekaristi untuk bersyukur. Ada banyak alasan untuk bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Alam yang indah dan kaya, sejarah yang boleh kita lalui. Khususnya juga dikatakan seperti dikatakan dalam bacaan pertama ini, kita juga patut bersyukur kepada para pemimpin-pemimpin kita dalam sejarah, khususnya di saat-saat awal kemerdekaan. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama, seorang penguasa yang bijaksana menjamin ketertiban dalam masyarakat, dan raja yang budiman memerintah dengan aman sentosa. Sebagaimana sikap dan tingkah laku para pejabat pemerintah, demikian pula seluruh rakyat dan sebagaimana para pembesar kota, demikian pula semua penduduknya. Pemimpin yang baik akan membawa akibat juga bagi kehidupan masyarakat yang baik. Kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia, khususnya karena pemimpin-pemimpin kita pada awal kemerdekaan itu luar biasa. Orang-orang yang penuh kerelaan untuk berkorban, memikirkan banyak orang, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh yang lain ya. Khususnya juga mereka berjasa besar karena memberi warisan yang sangat penting untuk kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan Pancasila, kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang amat beragam ya, sukunya, bahasanya, tapi juga agamanya yang berbeda-beda itu bisa hidup dalam negara yang sama ya. Itu sebuah warisan yang penting sekali, Pancasila itu, dengan kelima silanya itu. Karena dengan sila-sila itu, berdasarkan sila-sila itu, para pemimpin mewariskan kepada kita kemungkinan ya, dasar untuk bisa hidup rukun satu sama lain. Meskipun kita beraneka ragam ya, suku-suku. Jadi jangan lupa bersyukur ya atas jasa-jasa para pendahulu, para pemimpin bangsa kita. Pemimpin-pemimpin waktu itu tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tidak memikirkan hanya kepentingan golongannya sendiri, agamanya sendiri, tetapi kepentingan banyak orang. Yang kedua, sebagai orang Katolik, kita juga patut bersyukur karena kita juga memiliki pendahulu-pendahulu kita, orang-orang Katolik yang dulu, yang dengan rela juga berjuang, berkorban, menyerahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya. Kita bersyukur bahwa ada juga cukup banyak pahlawan-pahlawan yang beragama Katolik, orang-orang Katolik, anggota gereja. Siapa contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, pahlawan-pahlawan kita? Siapa bisa menyebut? Yang bisa saya beri sepeda. Ada banyak ya contoh-contoh pahlawan kita yang patut kita tiru. Orang-orang yang sungguh-sungguh berani dan mengorbankan sampai nyawa mereka. Enggak ada yang tahu? Jadi sepeda saya aman di Pangkal Pinang ya. Tidak usah diberikan hadiah kepada kalian. Misalnya yang namanya dipakai untuk nama bandara di Yogyakarta. Bandara di Yogyakarta apa? Sebelum pindah ini ya, Adi Sucipto. Itu orang Katolik, Agustinus Adi Sucipto ya. Dia dikisahkan sebenarnya mula-mula bercita-cita menjadi dokter. Tetapi karena situasi berkaitan dengan perang kemerdekaan, perjuangan tidak mungkin. Maka dia memutuskan menjadi
anggota dari Angkatan Udara. Jasanya besar. Antara lain yang kemudian menyebabkan dia sampai meninggal adalah karena dalam situasi yang sulit seperti itu, dia diminta untuk waktu itu menerbangkan pesawat ke India untuk mengambil bantuan untuk negara Indonesia. Penuh risiko karena udara dikuasai masih oleh pesawat-pesawat tempur Belanda. Tapi dia dengan gagah berani mau berkorban untuk negara. Maka dia pergi ke sana untuk mengambil bantuan untuk Indonesia ke India. Pada waktu pulang, sebelum mendarat di Yogyakarta itulah, kemudian dia ditembak pesawatnya oleh tentara pesawat tempur Belanda dan dia meninggal. Karena itu bandara itu disebut Bandara Adi Sucipto. Agustinus Adi Sucipto. Saya mendengar bahwa pada waktu itu ketika dia ditembak, dia sempat berkata bahwa memang saya terentang ditembak oleh musuh seperti orang yang saya ikuti, yaitu Yesus Kristus yang terentang di tangannya terentang di kayu salib. Agustinus Adi Sucipto berjasa besar karena keberaniannya, kerelaannya untuk berkorban. Kalau tidak salah umurnya kira-kira 32 atau 33 tahun. Orang-orang muda. Tokoh yang lain yang terkenal tentu saja juga menjadi nama banyak sekolah. Yos Sudarso. Yos ini apa ini? Yosafat ya, Yosafat Sudarso. Dia juga pahlawan orang Katolik dari, kalau tadi angkatan udara ya, ini angkatan laut. Terkenal ketika dia berjuang di perairan Laut Arafuru di Irian Barat atau di Papua, di Irian Jaya pada waktu itu ya. Kalau nggak salah kisahnya juga penuh dengan keberanian dia ya, berkorban, kerelaan. Pada waktu itu mereka ada 3 katakanlah kapal tempur Indonesia yang kecil, tetapi kemudian diserang oleh kapal tempur Belanda yang besar itu. Mereka dikejar dan kemudian lari. Yos Sudarso ada di salah satu dari 3 kapal kecil milik Indonesia itu. Dan dia kemudian dengan sengaja membuat manuver sehingga kapal Belanda itu fokus mengejar dia. Sehingga 2 yang lain milik Indonesia itu bisa selamat dan dia sendiri kemudian meninggal di perairan lautan Arafuru itu. Yosafat Sudarso juga berjasa besar. Umurnya juga kurang lebih 30-an tahun. Ada satu lagi yang orang Solo, sekarang dari Angkatan Darat. Tadi Angkatan Udara sudah, Angkatan Laut, jadi lengkap. Ada Angkatan Darat. Siapa yang ingat kira-kira? Slamet Riyadi. Baptisnya apa? Ignatius Slamet Riyadi. Itu juga pahlawan yang rela berkorban untuk negara Indonesia. Orang Katolik juga. Bahkan dia pada waktu meninggal menjadi korban masih berumur 23 atau 24 tahun. Angkatan Darat. Terkenal berani memimpin rakyatnya melawan pemerintahan pemerintahan dan tentara-tentara Belanda yang dengan peralatan lebih lengkap. Karena jasa-jasanya dia kemudian juga dikirim ke berbagai tempat untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan, DITII, Westerling kalau kita ingat. Terakhir dia diminta ke Ambon juga untuk menenangkan pemberontakan yang ada di sana. Di sanalah dia meninggal menjadi korban demi tanah air Indonesia. Dari tentara, militer ya, kita juga kita bersyukur sebagai orang Katolik bahwa ada juga dari kalangan kita yang menjadi pahlawan-pahlawan besar. Tentu masih banyak tokoh-tokoh yang lain ya, bahkan kita pernah mendengar pasti ya Romo van Lith. Memang dia tidak disebut sebagai pahlawan nasional, Romo Franciscus van Lith, tapi jasanya besar juga untuk orang Indonesia, meskipun dia orang Belanda.
Dalam salah satu kesempatan wawancara dia pernah mengatakan, kalau sampai terjadi pertentangan antara Belanda dan Indonesia, saya akan memihak Indonesia, kata Romo Franciscus van Lith itu. Jasanya juga besar. Juga ada pahlawan nasional yang uskup pribumi yang pertama, yang sangat terkenal, yaitu Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, yang terkenal dengan semboyan 100% Indonesia, 100% Katolik. Yang juga dengan berani ya membaktikan dirinya untuk membela Indonesia. Pada waktu ibu kota negara kita dipindah ke Yogyakarta, Monsinyur Sugio Pranoto juga memindahkan pusat keuskupannya dari Semarang ke Yogyakarta. Juga untuk mendukung negara Indonesia pada waktu itu, khususnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita bersyukur, tapi kita juga belajar dari para pendahulu kita. Tentu banyak yang lain ya, yang tidak disebut namanya. Tapi juga yang merelakan diri, berkorban untuk bangsa Indonesia ini. Bagaimana kita sekarang? Beberapa bulan yang lalu saya senang sekali ya, dan gembira membaca berita di Kompas. Ada penelitian yang dibuat di sana khususnya dalam masa pandemi virus corona ini ya. Di sana dibuat penelitian dan dihasilkan dari penelitian itu bahwa negara Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini terkenal masuk dalam ranking 5 besar kalau tidak salah, paling tidak ya, sebagai orang-orang yang rela saling membantu satu sama lain. Ranking atas kita ya, 5 besar kalau dilihat dari segi rakyatnya ini, orang-orang yang khususnya selama masa pandemi ini rela menolong satu sama lain. Mungkin pahlawan-pahlawan zaman sekarang juga khususnya pada masa sakit ini adalah relawan-relawan yang banyak. Itu saya suka sekali kata itu, relawan-relawan, orang-orang yang dengan rela hati memberikan waktunya, tenaganya untuk menolong orang-orang yang menderita khususnya ya. Kemarin saya kira dalam rangka 17 Agustus ini Presiden Jokowi juga memberi penghargaan ya kepada relawan-relawan, memang terutama juga relawan-relawan medis, tenaga-tenaga kesehatan yang selama ini berjuang selama masa pandemi virus corona ini. Tapi kita juga membaca ya, di sini juga saya kira, dalam berita-berita di koran-koran selama masa pandemi ini, banyak sekali kelompok-kelompok yang tumbuh dan berkembang, yang dengan rela hati memberikan dirinya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah hikmah yang kita bisa pelajari. Marilah kita ikut memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan negara Indonesia ini. Mendukung pemerintah yang sedang berjuang mati-matian ya, untuk membawa negara Indonesia ini keluar dari kesulitan. Mungkin itu tadi, mungkin kita tidak sehebat Yosudarso atau Slamet Riyadi atau Adi Sucipto, tapi menjadi relawan-relawan kecil di tempat-tempat di sekitar kita, itu juga adalah pahlawan-pahlawan. Dengan menjadi relawan-relawan bagi masyarakat di sekitar kita, kita sudah ikut memberi sumbangan bagi negara kita tercinta Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.